Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga, termasuk nikmat sehat, nikmat umur, dan tentu saja nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita bersyukur pada malam ini, pagi ini kita bisa bertemu kembali setelah terhenti oleh pandemi COVID-19 kurang lebih 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih, dan ya sudah banyak sahabat-sahabat kita yang mendahului kita. Dan alhamdulillah kita masih diberikan umur sampai hari ini, walaupun mungkin sudah ada yang menyandang titel baru, LC, lulusan COVID. Ya, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita dan juga masih bisa melaksanakan tugas hidup kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu saja termasuk pada pagi ini juga kita masih bisa melaksanakan salah satu tugas dan kebutuhan hidup kita, yaitu menuntut ilmu. Ya, karena para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita minta, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, satu-satunya doa yang beliau ajarkan khusus setelah salat subuh itu minta ilmu dulu. Itu ketika kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ini pertama diminta itu adalah ilmu, karena dengan ilmu ya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat manusia. Ya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an di surat Al-Mujadilah ayat 11 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat sebagian orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Dan yang dimaksud ilmu di sini adalah ulum syar'i. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al-Imam Ahlussunnah wal Jamaah, ulama yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada lagi ulama sekali berbeliau sampai hari kiamat. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ilmu itu adalah pertama Al-Quran.
Jadi kata beliau rahimahullahu taala, fal muradu bil ilmi qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah pertama firman Allah, Al-Qur'an. Yang kedua, qala Rasul, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sunnah. Ini dua pedoman hidup kita yang Allah dan Rasulnya menjamin tidak akan tersesat selamanya. Kemudian yang kedua, waqala sahabah, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala, seorang ulama muhaddis abad ini, menambahkan waqala a'immatul mujtahidin, dan apa yang dikatakan oleh para imam mujtahid yang terkenal, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullahu ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya katakan menuntut ilmu sebuah kewajiban dan kebutuhan? Karena yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menuntut ilmu sebelum apa-apa. Ya, bahkan menuntut ilmu ini satu perintah yang istimewa, yang spektakuler. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah tentunya. Jadi tidak ada sunnahnya. Kemudian kenapa dikatakan kebutuhan? Karena dengan ilmu ini Allah akan membuka berbagai macam kebaikan. Sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh al-khair. Al-khair itu kebaikan yang universal, kebaikan dunia dan akhirat, akan diberikan kefahaman di dalam agama. Ya, makanya saya pernah mendengar ungkapan dari seorang syekh di Madinah Al-Munawwarah yang mengatakan, orang yang tidak menuntut ilmu, orang yang tidak berusaha untuk menempuh jalan-jalan kebaikan. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran beberapa kaum, dan Allah pun merendahkan beberapa kaum dengannya. Banyak bangsa-bangsa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan Al-Quran. Contoh umpamanya, kita tahu salah satu perguruan tinggi Islam yang tertua di dunia ini dan sudah melahirkan banyak ulama intelektual, yaitu Al-Azhar University di Kairo, Mesir. Kemudian bahasa pengantarnya bahasa Arab, bahasa sehari-hari juga bahasa Arab. Padahal Mesir itu kan bukan Arab, Mesir itu Afrika ya. Dan bahasa orang Mesir itu bukan bahasa Arab, bahasa Kibti. Bahasa Kibti. Tetapi kenapa mereka menggunakan bahasa Arab? Karena Al-Quran pedoman hidup kita bahasa Arab. As-Sunnah juga bahasa Arab. Bahasa yang dipakai di sorga juga bahasa Arab. Nabi kita juga ya berbahasa Arab. Nah, ternyata banyak kaum-kaum yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran ini. Contoh tadi Mesir. Dan ternyata para ulama yang terkemuka di dunia sepanjang masa sampai hari kiamat itu bukan orang Arab. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang menulis sebuah kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab nomor 2 setelah Al-Quran di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semua hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari itu sahih. Ya, walaupun ada hadis-hadis riwayat Bukhari yang dhaif, itu bukan di situ. Umpamanya dalam kitab Adabul Mufrad dan kitab-kitab yang lainnya. Tapi yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu semuanya sahih. Ittifaq, sepakat para ulama kaum muslimin bahwa makanya dikatakan hadis sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ternyata Imam Bukhari itu bukan orang Arab, orang Bukhara. Bukhara itu adalah negara bagian Rusia. Ya, tapi dijadikan imam oleh
kaum muslimin sampai hari kiamat. Ini bahwa Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Quran. Makanya kalau derajat seseorang ingin meningkat, ingin naik, maka pertama kali harus dekat dengan Al-Quran. Ada lagi, kalau kita di pesantren atau di perguruan tinggi belajar bahasa Arab. Gramatika bahasa Arab yang paling penting, yang paling dasar adalah nahu dan shorof. Siapakah ulama ahli nahu dan shorof itu? Ada yang tahu nggak? Ya, ya, Imam Sibaweh. Orang mana itu? Bukan Arab, orang Persia. Orang Persia, kalau sekarang kawasan Iran. Tapi dijadikan ulama ahli bahasa hatta oleh orang Arab. Ini shadaqah Rasulullah SAW bahwa Allah mengangkat derajat satu kaum. Atau gurunya Al-Quran di dunia sampai hari ini dan mungkin sampai hari kiamat itu Imam Asy-Syatibi. Ya, ternyata Imam Asy-Syatibi itu ya, juga bukan orang Arab. Ya. Beliau itu adalah Imam Ahlussunnah dari madhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lahmi Asy-Syatibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui. Beliau wafat pada hari Selasa 8 Sya'ban 790 di Granada. Jadi orang Eropa beliau itu ternyata. Dan itu dijadikan guru Al-Quran oleh seluruh kaum muslimin termasuk orang-orang Arab. Ya, itu Allah memuliakan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan masih banyak lagi ya. Contoh-contoh bahwa ternyata Imam An-Nasai juga bukan orang Arab, Imam At-Tirmidzi juga bukan orang Arab. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala membuktikan mengangkat derajat mereka dengan Al-Quran, dengan ilmu ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji tentang akidah. Ya. Maaf, ini ada trouble sedikit. Saya kasih judul Akidah Syarat Utama Meraih Haji Mabrur, karena ini ya alhamdulillah menurut jadwal hari ini kloter pertama haji Indonesia untuk menuju ke Tanah Suci. Setelah juga terhenti 2 tahun. Dan alhamdulillah tahun ini walaupun hanya dapat 40%, dan ada beberapa pembatasan, ya diantaranya ada pembatasan umur, yaitu minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun. Jadi ya pada yang sudah nabung belasan tahun kemudian tidak bisa berangkat karena faktor umur, ya bersabar saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur sampai tahun depan dan ada perubahan kebijakan dari kerajaan Arab Saudi. Ya, karena kan selama ini justru yang usia lanjut itu diprioritaskan. Ya, sekarang lebih 1 hari saja dari 65 tahun itu sudah tidak bisa lagi berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, mudah-mudahan tahun depan ada kebijakan perubahan. Seperti kemarin kan juga sebelumnya kebijakan Kementerian Haji Arab Saudi bahwa jamaah umroh pun yang boleh melaksanakan umroh itu hanya
usia 18 tahun sampai 60 malah. Tapi alhamdulillah prakteknya bisa, tidak ada pembatasan umur. Nah, kalau haji mungkin sudah final ya. Kemarin umroh alhamdulillah semua umur bisa sebagaimana biasa, makanya ketika bulan Ramadan, apalagi akhir bulan Ramadan, ya Masya Allah, Masjidil Haram dan sekitarnya sampai musola-musola, masjid-masjid yang ada di hotel-hotel itu penuh, bukan main. Dan saya baca di media sosial itu, yang hadir di situ itu sampai diperkirakan 12 juta jamaah. Sementara haji sekarang ini hanya 1 juta untuk seluruh dunia. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja orang yang melaksanakan ibadah haji itu di samping menunaikan rukun Islam yang kelima, juga sekaligus ibadah haji adalah merupakan ibadah puncak bagi setiap mukmin. Dan ibadah yang spektakuler, karena orang yang mau haji banyak, tapi orang yang bisa berangkat sedikit. Orang yang punya uang banyak, tapi orang yang bisa berangkat sedikit. Ya, sekarang biaya haji itu lebih tinggi, rata-rata naik hampir 3 kali lipat. Ya. Contoh seperti biaya Armina itu, Arafah Mina itu harga normal itu 200 real, sekarang 2000 real, sekarang 6.200. Untuk haji khusus itu kisaran 5.000 real, sekarang 15.000 real. Ya, hatta tukang cukur itu, ya kemarin di bulan Ramadan itu antrinya bukan main dan mereka tidak bergeming. Selama ini 10 real itu kita ditarik-tarik. Ya, sekarang 25 real tidak mau turun. Masya Allah, jadi kayak balas dendam. Ya. Ya, tapi makanya orang yang ditakdirkan untuk berangkat naik haji itu satu karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak semua orang bisa untuk pergi ke sana, untuk menjadi tamu Allah, untuk melaksanakan ibadah puncak, di mana balasan optimalnya sorga. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Antara umrah dengan umrah itu bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur itu tidak ada balasan yang optimal kecuali sorga. Nah, ini kan sorga ini target kita. Ya, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia ini untuk sementara, tapi untuk selamanya. Dan sekarang kita masih ada di episode yang paling singkat, kisaran 60 sampai 70 tahun. Dan akan berakhir dengan mati. Semua kita sudah divonis. Setiap yang bernyawa akan mengalami, akan merasakan mati. Ya. Kemudian 3 hal yang tidak bisa kita ketahui: kapan kematian itu terjadi, di mana kematian itu akan datang, kemudian kapan, bagaimana, di mana dan kapan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak usah diteliti, karena pesan Allah Azza wa Jalla hanya satu: wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ini kita akan berakhir dengan mati, dan mati bukan akhir dari segala-galanya. Mati merupakan awal perjalanan hidup yang panjang tanpa batas, yang berakhir kalau tidak di sorga, di neraka. Nah, di antara jalan pintas untuk memasuki sorga ini adalah haji, yang secara eksplisit disebutkan oleh Nabi SAW, ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata
untuk meraih haji mabrur itu ada tahapan-tahapannya. Kalau kita baca dalam Al-Quran di surat Al-Hajj, surat ke-22, ada 3 tahapan itu. Tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pasca haji. Tahapan persiapan diantaranya disebutkan di situ. Wa idz bawa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan ketika kami berikan kepada Ibrahim tempat Baitullah. Jadi Ka'bah itu bukan Baitullah, ciri Baitullah. Dan Baitullah itu tidak hanya sebatas itu, tapi sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Lauhul Mahfuz. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya saya pernah baca dalam kitab Al-Hajjul Mabrur, karya Fadilatul Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, yang baru wafat kurang lebih 1 tahun yang lalu. Nah, kemudian Allah mensyaratkan siapa saja yang mau datang ke Baitullah, baik itu mau haji ataupun umrah, yang pertama harus berbekal tauhid, akidah. Allah tusyrik bi syai'a. Jangan menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud, dan bersihkanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang berdiri untuk sholat, untuk ibadah, dan bagi orang-orang yang ruku dan sujud. Nah, makanya Plaza Ka'bah itu, halaman Ka'bah itu, di situ yang paling berhak pertama kali orang-orang yang tawaf dulu, baru orang-orang yang sholat. Makanya tidak benar kalau orang memaksakan diri sholat di situ, kemudian mengganggu orang-orang yang sudah tawaf. Zolim. Karena di situ yang paling berhak orang-orang yang tawaf dulu, baru orang-orang yang sholat. Bahkan di bulan Ramadan seperti kita saksikan, ketika tarawih atau 10 malam yang terakhir, ada sholat tahajud, itu yang tawaf itu tetap berjalan, kemudian imam yang pindah, yang mundur, imam yang mundur. Ya, karena itu adalah yang pertama kali berhak li-ta'ifin. Jadi jangan menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Makanya 2 kota yang di situ ada Masjidil Haram, yaitu Mekah dan Madinah, disebut Haramain, 2 kota haram, yang hanya dihalalkan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang muslim. Jadi kalau kita mau masuk Mekah atau Madinah, di situ ada checkpoint, kemudian ada tulisan Muslim Pakot, Muslim only. Goer Muslim, non Muslim harus ada jalan alternatif. Itu bukan semata-mata kebijakan kerajaan Arab Saudi, tetapi itu aturan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, bahkan itu di surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yadkhulul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya orang-orang musyrik itu najis, kotor. Ya. Akidahnya, hatinya, keyakinannya itu kotor. Maka janganlah mereka masuk mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Setelah Futuh Mekah itu hanya dibolehkan untuk orang-orang Islam. Itu yang pertama. Jadi harus berbekalkan akidah yang bersih. Dan saya yakin orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh masih melakukan kemusyrikan, mustahil akan memperoleh predikat haji mabrur. Kenapa? Sebab tadi haji mabrur itu untuk orang-orang pahalanya sorga. Sementara sorga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang musyrik. Coba baca kembali Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72. Fa innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Ya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah, barang siapa yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannah.
maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Jadi makanya mustahil akan memperoleh predikat haji mabrur. Makanya bekal yang pertama dan utama adalah tauhid. Kemudian yang kedua, tahapan pelaksanaan. Digambarkan pada ayat yang ke-27, ibadah haji itu berat. Ya. Berat dalam artian menuntut kesungguhan, mujahadah, baik itu fisik, kemudian mental, ya, jasadiah, ruhiyah, maliyah, harta, dan lain sebagainya. Sehingga digambarkan dalam ayat itu, wa'adzin finnas bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Ini seruan haji ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan suka ada orang ketika ditanya, kok kenapa antum belum haji? Padahal rumah sudah punya lebih dari satu, mobil, harta banyak, belum dapat panggilan. Salah. Panggilan itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau belum sempat paling belum bisa memenuhi panggilan. Dan haji ini rukun Islam loh, yang menentukan sah dan tidaknya keislaman seseorang. Bagi yang istita'ah, yang mampu, ya, mampu itu ada biayanya, ada ya, biaya haji itu sendiri tentu saja variatif ya. Ada yang mampunya haji reguler, ya, yang kalau daftar hari ini, insya Allah mungkin baru bisa berangkat 30 tahun yang akan datang. Ya, untuk di Sulawesi itu 40 tahun lebih. Di Malaysia itu 65 tahun masa tunggunya. Jadi sebelum lahir harus sudah daftar berarti. Ya, kalau haji khusus mungkin kisaran 7 sampai 10 tahun. Ya. Mau berangkat sekarang juga bisa mungkin. Ya, ada sekarang ini difasilitasi, mudah-mudahan, walaupun sampai hari ini saya belum tahu sudah keluar atau tidak. Yang jelas katanya sudah dibolehkan haji furoda. Insya Allah daftar hari ini, musim tahun ini juga bisa berangkat. Ya, itu silakan. Ya, kalau mampu nggak apa-apa. Ya, insya Allah ya kisaran pokoknya di atas 20 ribu dolar lah. Ya, saya lihat yang paling murah itu 22.000 US dollar. Ya, kurang lebih 300 juta lah. Murah. Kata Pak Haji Nurdin, mahal itu kalau tidak punya duit. Kalau ada duit semuanya murah. Jadi makanya istita'ah ini mampu itu relatif ya. Tergantung dana yang dia miliki. Tapi sekarang satu lagi ada syarat haji itu, yaitu harus mendapatkan kuota. Mendapatkan kuota. Saya juga tidak tahu apakah yang furoda ini, walaupun travel sudah banyak yang memasarkan, apakah akan keluar visanya. Yang jelas sampai tadi malam saya lihat belum. Ya Allah alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada para jamaah yang sudah mendaftar dan bertekad mau berangkat haji tahun ini. Ya, karena kita harus, ya, wajib ya. Walaupun para ulama tidak mentakyin, tidak memvonis orang yang tidak haji itu kafir. Ya, walaupun dalam Al-Qur'an kan disebutkan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surat Ali Imran ayat 97 kalau tidak salah. Dan Allah telah mewajibkan bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk pergi ke sana. Tapi barang siapa yang kufur, mengingkari perintah ini, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh atas alam ini.
Walaupun ada kalimat laman kafaro, para ulama tidak ada yang mentakyin, tidak ada yang memponis orang yang tidak haji itu kafir. Berbeda dengan orang yang tidak sholat. Kalau orang tidak sholat itu jelas kafir. Walaupun nanti ada rinciannya. Kalau dia tidak sholat karena kebodohan, karena kemalasan, dia tetap meyakini wajibnya sholat 5 waktu, itu masih berhak untuk disolatkan dan dikuburkan di pekuburan muslim. Tapi kalau dia tidak sholat, dan juga tidak meyakini akan wajibnya sholat 5 waktu, itu kafir. Mengeluarkan dia dari agama Islam, tidak berhak lagi untuk disolatkan, tidak berhak lagi untuk dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tapi kalau untuk haji tidak. Namun ada sebuah hadis, atau paling tidak ini asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang berbunyi, man malaka zadan aw rahilatan yuballighuhu ila baitillahil haram summa lam yahuj fala yamutu illa yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang memiliki bekal, punya uang, punya harta, punya kendaraan untuk mengantarkan dia ke Baitullah Al-Haram, tetapi dia tidak berniat untuk haji, disebutkan di situ tidak mati orang itu kecuali matinya itu seperti kematian orang Yahudi dan Nasrani. Waliyadzubillah. Hati-hati. Ya. Artinya jangan, ya, ini kan Ustadz panjang antriannya, daftar aja. Kalau sudah daftar, Allah takdirkan berangkat lebih cepat, alhamdulillah. Kalau tidak juga, sampai tidak berangkat, niatnya saja sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sudah lewat. Sampai tadi istilahkan seperti itu. Karena ritual haji itu ada dalam semua agama, kecuali Yahudi dan Nasrani. Ya, apalagi kalau kita lihat pendeta-pendeta Buddha itu kan kemana-mana pakai kain ihram, ya. Tapi warnanya kuning, terus rambutnya pelontos gitu, seolah-olah habis tahalul, tahlik lagi gitu. Yang tidak ada ritual haji itu hanya Yahudi dan Nasrani. Nah, digambarkan di sini, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang memenuhi panggilanmu. Ada yang berjalan kaki, ada yang menaiki unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Kalau kita baca dalam terjemahan Al-Quran terbitan Kemendag, ada catatan kaki di situ. Menaiki unta yang kurus itu menggambarkan bahwa ibadah haji itu berat. Ya, sampai-sampai ada orang yang berangkat dari negerinya menaiki unta yang gemuk sampai di Mekah, untanya menjadi kurus. Jadi ini harus penuh kesungguhan. Dan yang ketiga yaitu tadi tahapan pasca haji. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Jadi setelah haji itu ada perubahan yang disebut haji mabrur tadi. Ya, ini sebagaimana jaminan dari Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ya, haji mabrur itu tidak ada balasan yang optimal melainkan sorga. Makanya orang yang berangkat ibadah haji itu harus punya wawasan yang luas. Sebab ada orang yang melihat haji itu hanya dari aspek ibadah saja gitu. Sehingga yang diperhatikan itu hanya mana syarat, mana rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Sehingga terkesan ibadah haji itu formalistis dan kering. Tapi ada juga yang hanya melihat dari aspek ruhiyah saja gitu. Ada juga yang melihat dari mungkin aspek politik gitu. Apalagi sekarang kan menjelang pemilu 2024 ini sudah banyak santri kagetan, ustadzah kagetan gitu. Pakai peci, pakai kerudung gitu. Nah, haji juga mungkin tidak mustahil. Haji mencari pencitraan, ya, agar dia itu macam-macam. Ya, bahkan ada juga yang menganggap haji itu sebagai lembaga penebus dosa, seperti sungai Gangga bagi orang-orang Hindu. Jadi kalau sudah haji, udah bersih lah dosanya. Jaminan Rasulullah, iya, orang yang
bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar sehingga memperoleh haji mabrur, dia akan kembali dari ibadah haji itu bersih dari dosa sebagaimana bersihnya ketika dia dilahirkan dari rahim ibunya. Tapi yang tahu kan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada ciri-cirinya. Makanya di sini orang yang mau haji itu harus punya wawasan, pertama wawasan akidah yang benar. Semua ibadah dalam Islam itu harus dibangun di atas pondasi akidah, di atas pondasi tauhid. Kalau tauhidnya rusak, tercemari, syirik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan diterima, pahala yang sudah dia bangun, sudah kumpulkan, itu akan habis. Sebagaimana Allah menyatakan di antaranya dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 65. Ini firman ini khitabnya kepada manusia yang terbaik, yang pasti masuk sorga, derajatnya tertinggi di sorga, yang pertama kali membuka pintu sorga, itu Nabi SAW. Tapi Allah menyatakan, la in asyrakta la yahbatonna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Muhammad, jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menghapus, akan mendelete amal-amal kamu dan kamu akan termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ini harus memiliki wawasan akidah ya yang benar. Yang kedua, at-tasawwuru syar'i, wawasan syariah. Dia harus meyakini bahwa Islam ini sudah sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya, salat harus seperti Rasulullah SAW, karena pesan beliau dalam hadis riwayat Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat, mengetahui aku salat. Baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, salat berjamaah, salat munfarid, sebelum, pada pelaksanaan dan sesudah salat harus seperti Rasulullah SAW. Itu mafhum mukhalafahnya dalam kata para santri itu, dilarang sholat kalau tidak seperti sholat Rasulullah SAW. Wajib sholat seperti Rasulullah SAW, haram sholat kalau menyelisihi sholat Rasulullah SAW. Ya, jadi ini harus memiliki wawasan syariat. Dan ibadah itu, saudara, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perkara tauqifiyah. Sesuatu yang baru boleh dilakukan kalau ada dalil yang memerintahkan. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membuat satu kaidah, al-aslu fi ibadatin butlan hatta yaqumad dalil alal amri. Asal pokok dari ibadah itu batil, mamnu, dilarang, haram, sampai tegaknya dalil yang memerintahkan. Jadi jangan bikin ibadah ketika diingatkan, kok antum begitu? Ya karena tidak ada dalil yang melarang. Jangan cari dalil yang melarang, cari dalil yang memerintahkan. Kalau urusan dunia, pada asalnya semua boleh. Al-aslu fil asya al-ibahah hatta yaqumad dalil alan nahyi. Asal pokok segala sesuatu urusan dunia ini boleh. Mau makan apa silakan, mau minum apa silakan, mau pakai apa silakan, mau mengerjakan apa silakan, mau ngomong apa silakan. Pada asalnya dibolehkan sampai tegaknya dalil yang melarang. Ternyata dilarang makan daging babi, bangkai, darah, sembelihan yang tidak karena Allah. Dilarang makan binatang yang bertaring, burung yang punya cakar yang kuat dan lain sebagainya. Dilarang minum khamr, dilarang mengkonsumsi sesuatu yang bisa melemahkan fisik, seperti narkoba dan sebagainya. Itu baru berhenti. Itu urusan dunia, jalan aja. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum wa fi amri dinikum fa ilayya. Kalian lebih mengetahui dalam urusan dunia kalian. Dulu tidak ada gadget, tidak ada handphone. Naik haji pakai onta. Sekarang pakai pesawat, jangan tanya dalil. Ya dulu Bilal ketika azan naik agar kedengaran ke tempat jauh, sekarang tidak usah naik, pakai mikrofon. Itu urusan dunia.
Wa fi amri dinikum fa ilayya, tapi dalam urusan agama kalian semuanya kembalikan kepadaku. Jadi makanya sering ya terjadi keributan-keributan di masyarakat, di masjid. Kenapa itu? Karena ada orang yang melakukan ibadah tanpa perintah. Terjadilah pro dan kontra. Kalau itu sudah terjadi, Allah memberikan solusi yang terbaik. Farudduhu ilallah war rasul. Kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita urut lagi itu, lihat sejarahnya. Apakah Rasulullah pernah melakukan? Apakah Khulafaur Rasyidin? Apakah para sahabat melakukan? Apakah muridnya para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ya sampai imam yang 4, ya ngaku madhab apapun, ya itu masih dibolehkan. Nah itu harus memiliki wawasan seperti itu. Makanya saya katakan kepada siapa saja yang mau melaksanakan ibadah haji atau umroh, di samping mempunyai akidah yang salimah, yang bersih, juga harus punya ilmu. Sampai di sana itu beribadahlah berdasarkan apa yang kita tahu, berdasarkan ilmu, jangan beribadah berdasarkan apa yang kita lihat. Kemudian yang ketiga, at-tasawwur as-sihi, wawasan kesehatan. Memang ada syarat-syarat ya. Kalau sekarang kan, apalagi sekarang harus divaksin. Vaksin 1, 2, terus vaksin meningitis. Gitu. Ya, itu ya kita ikuti aja gitu. Kalau itu memang syarat-syarat untuk kesempurnaan ibadah. Kemudian wawasan kesejarahan dan dakwah. Di situ ada kita akan melihat ya sejarah hatta kepada masalah-masalah yang prinsip ya. Kalau tadi liyashhadu manafi'alahum, kita akan datang ke dua negeri, ke dua kota yang di situ Allah Subhanahu wa taala menjamin akan adanya bertahannya ilmu Islam itu sampai hari kiamat. Jadi di mana saja, di Spanyol itu kan berapa ratus tahun Islam berkuasa, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ya banyak kan para seperti Imam Asy-Syatibi, kemudian ahli-ahli pendidikan, para ulama yang lulusan Spanyol dulu itu, sekarang Islam sudah tidak ada. Ya, di Indonesia pun wallahu alam. Tapi di dua kota itu Allah menjamin. Ya, makanya sabda Nabi SAW, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama kana wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rijul hayyatu fi juhriha. Islam pertama kali datang itu asing dan akan kembali asing, dan ilmu Islam itu akan bersembunyi di antara dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, seperti bersembunyinya ular di dalam lubang. Makanya kalau mau cari ilmu Islam itu ke sana. Nah, orang-orang Syiah, orang-orang kafir, orang-orang orientalis tidak suka kalau kaum muslimin di dunia ini mengambil ilmu dari pusatnya di situ yang Allah jamin sampai hari kiamat. Makanya diberi label-label. Wah, jangan itu Wahabi, Salafi. Gampang mengkafirkan orang. Siapa bilang? Ternyata orang Indonesia masuk Mekah boleh. Ya, berarti kita masih semuanya dianggap saudaranya Muslim, dan itu tidak benar. Gitu. Nah, ini juga harus kita pelajari gitu, bahwa sumber nilai Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman juga yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW, yaitu pemahaman generasi yang terbaik, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kalau kita berpegang pada Quran dan Sunnah, dipahami dengan pemahaman itu, sampai imam yang 4 itu insya Allah akan selamat. Akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak, ya itu tidak ada jaminan. Wawasan akidah yaitu harus ditegakkan di atas fondasi yang pertama, yaitu syahadat kita yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad
sebagai utusan Allah. Kemudian dipertegas lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, pengorbananku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabb. Rabb itu Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah memberi rezeki, Allah pengatur seluruh alam. Kemudian ikhlaskan niat. Ini juga gambaran dari tauhid yang bersih. Makanya perintah haji itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, baik di surat Ali Imran ayat 97 maupun Al-Baqarah 196. Kalau di Ali Imran itu walillahi 'alan nas, dan karena Allah diwajibkan atas manusia. Di haji itu harus didasari dengan keikhlasan. Kalau di surat Al-Baqarah terakhir, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Jadi dua-duanya itu penekanan terhadap tauhid. Ya, makanya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji butuh kesiapan total, berpisah dengan keluarga, sahabat, harta, jabatan, tempat tinggal dan tanah air. Termasuk bisnis gitu. Saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu, ada seorang jamaah haji sudah berangkat dari sini mau menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, kemudian di jalan dia terima telepon. Dia kelihatan berseri-seri gitu. Sampai di sana, setelah selesai telepon dia bilang, Ustadz, saya akan membatalkan keberangkatan saya tahun ini. Kenapa? Ya, alhamdulillah tender saya ini jebol gitu. Terus kita kasih, jangan, sayang ini antum semua nanti akan hangus. Kalau haji khusus kan hangus itu uang tiket, hotel dan sebagainya. Kalau haji reguler mungkin bisa kembali. Dia bilang enggak, kecil Ustaz uang segitu mah bagi saya. Ya saya nanti akan dapat untung sekian M. Saya akan berangkat lagi tahun depan. Waktu itu masih mudah. Dan saya akan mengajak karyawan saya 10 orang untuk bersama-sama haji daftar sama Ustaz. Ya, qadarullah masyafal, ternyata bisnisnya itu rugi. Ya, sampai sekarang belum bisa berangkat ibadah haji. Makanya sabda Nabi SAW, man aradal hajja falyata'ajjal. Barang siapa yang ingin haji jangan ditunda-tunda, segera. Karena tidak tahu bahwa tahun depan uangmu akan hilang, terus kamu akan sakit dan lain sebagainya. Kemudian dalam haji itu kan setelah kita ihlal, haji itu ada 3 macam. Ada haji ifrad, qiran, tamattu. Kalau ifrad itu haji saja, haji dulu, kemudian nanti disunahkan untuk umroh. Kalau qiran antara umroh dengan haji berbarengan. Jadi setelah umroh tidak tidak tahallul, dia tetap pakai pakaian ihram sampai tanggal 8 Zulhijjah. Dan harus membawa hewan hadyu, hewan kurban dari luar Mekah. Kemudian yang ketiga, tamattu, artinya bersenang-senang. Nah, jadi dipisahkan antara umroh dengan haji dan boleh membeli hadyu di sana gitu. Kata para ulama Ahlus Sunnah, afdalul ansak al-mutamatti liman lam yaskil hadya. Ya, manasik yang paling utama bagi orang yang tidak membawa hadyu dari luar Mekah adalah haji tamattu. Termasuk kita di Indonesia tidak mungkin bawa kambing dari Citerup ke sana gitu. Ya, hanya ngambil haji tamattu. Nah, kemudian ada talbiyah. Talbiyah itu peneguh hati dan pemandu niat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya. La syarika lak. Labbaik la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan kekuasaan hanyalah kepunyaanmu, tiada sekutu bagimu.
Bahkan di tengah-tengah itu terus bisa juga ditambahkan ucapan Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, semoga ibadah haji ini terlaksana tanpa adanya unsur riya, ya, pamer maupun sum'ah, cari popularitas. Jadi ini apa namanya? Betapa ibadah haji itu harus dibangun di atas pondasi tauhid yang bersih. Jadi kan apa namanya? Yang pertama niat yang ikhlas. Niat itu tempatnya di hati. Ya, kata para ulama, saya pernah membaca sebuah buku kecil yang ditulis oleh Fadilatus Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala, yang wafat 1 atau 2 tahun yang lalu, salah seorang murid terbaik dari Syekh bin Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengatakan, an-niyatu lughatul qalbi la yahtaju bin nutqi. Niat itu bahasa hati, tidak usah diucapkan. Cukup di dalam hati saja, ditekadkan dalam hati, diluruskan dalam hati. Nah, kemudian bagaimana agar kita tetap ikhlas? Bagaimana kiat menumbuhkannya? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, seorang ulama rabbani yang wafat tahun 751 Hijriah, di antaranya mengatakan, pertama, selalu menyadari keagungan dan kekuasaan Allah. Yang kedua, memahami nilai dunia yang amat semu dan sementara. Yang ketiga, menyadari adanya balasan pasti atas amal baik manusia, atas amal baik ataupun yang buruk akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, selalu ingat akan mati. Ya, kematian itu pasti, kalau sudah datang saatnya tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Kemudian memperbanyak doa, karena doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Dan kita harus yakin semua doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Karena Allah menjamin, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, aku pasti akan mengabulkan. Hanya ada yang dikabulkan segera sekarang, ada yang ditunda, deposit nanti di akhirat. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat disebutkan, nanti di akhirat ada orang yang sibuk menerima pahala sampai dia bingung. Dia bertanya, ya Rabb, ini pahala apa? Kemudian dikatakan ini adalah balasan doamu yang dulu belum dikabulkan. Sampai dia mengatakan, kalau tahu begini saya mendingan sekarang. Ya, karena sudah mati itu tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi berdoa. Atau bentuk pengabulan doa itu adalah diampuni dosa-dosa dan diselamatkan dari mara bahaya. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang diyakini memiliki sifat-sifat yang ikhlas. Cari teman yang baik. Karena sabda Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan mengikuti agama kebiasaan temannya. Makanya pilihlah teman-teman yang baik. Ya, kalau teman tukang ngaji akan ngajak ngaji. Kalau teman tukang mancing akan ngajak mancing gitu kan. Ya. Selalu ada rasa takut terhadap su'ul khatimah. Waspada terhadap tipu daya setan. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua, ikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kewajiban kita itu ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan mengada-ngada, karena kalian dengan Islam ini sudah dicukupkan. Ya, jadi cukup berdasarkan dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kesampingkan itu perasaan, kesampingkan pendapat, tundukkan kepada ketentuan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya, apa namanya, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sampai keinginan dirinya tunduk
mengikuti apa yang aku bawa. Ini biasanya hadis ini, ya maaf ini sudah suruk ya, tapi kita tambah sedikit. Karena para ulama juga menambah, kalau kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu jadwal salat itu waktu fajri, kemudian waktu tulu suruk, ba'da ziyadah rubus sa'ah, setelah ditambah 1/4 jam. Jadi jangan langsung suruk sholat gitu. Ini kehati-hatian para ulama, jangan sampai melakukan sholat pada saat-saat yang terlarang. Ada tiga waktu yang terlarang untuk sholat dan mengubur jenazah kan. Pertama ketika terbit matahari. Yang kedua ketika matahari di tengah-tengah. Yang ketiga ketika matahari terbenam sebelum maghrib. Nah kemudian disebutkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 65, la yu'minu, saya lupa itu gimana. Di surat keempat ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Allah, sungguh mereka itu tidak beriman. Paling tidak sempurna keimanannya sampai mereka berhukum kepadamu Muhammad ya, tentang apa-apa yang mereka perselisihkan. Setelah Rasulullah SAW memutuskan, setelah ditemukan hadisnya, apalagi Al-Quran, mereka wa yusallimu taslima, mereka taslim, mereka menyerah tanpa ada sedikit pun ganjalan di dalam hatinya. Itu orang yang beriman. Nah, jadi kadang-kadang perasaan itu suka mengalahkan dalil. Padahal manusia yang terbaik kita lihat, contoh seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Kan bagi orang yang sabar itu boleh ya. Ketika berwudu hanya mengusap bagian atas sepatunya atau kaos kaki. Kemudian ketika sahabat Ali itu kan sahabat yang cerdas, sahabat yang jenius di antara para sahabat. Mungkin nalarnya mengatakan, kok kenapa sepatu yang dipakai nginjak bagian bawah, yang diusap bagian atas. Tapi beliau itu, undak-undak itu beliau ungkapkan di hadapan para sahabat yang lain. Apa kata beliau? Laukana din birra'yi, seandainya agama itu dengan akal, dengan rasio. Lakana asfalul hufi aula bil mashi. Niscaya mengusap bagian bawah sepatu itu lebih utama. Wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu ala zahiri khuffaihi. Tapi sungguh saya telah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua sepatunya. Jadi di sini sahabat Ali mengingatkan kepada kita, Islam ini bukan akal. Islam ini agama yang dibangun dengan dalil. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang Rasul sabdakan dalam hadisnya, apa yang dikatakan oleh para sahabat, murid terbaik Nabi SAW. Kenapa kita harus ikut sahabat? Karena sahabat itu secara jama'i, secara komunitas maksum. Walaupun secara individual kadang-kadang ada khilaf, ada perselisihan. Tapi perselisihan itu sendiri dalam masalah-masalah hukum, bukan masalah akidah. Sahabat itu secara jama'i maksum. Kenapa? Karena mereka semuanya dijamin masuk surga. Mana jaminannya? Baca diantaranya dalam Al-Quran di surat 9 ayat 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Orang-orang yang lebih dahulu Islam yaitu dari kalangan sahabat muhajirin dan ansor. Kita tidak termasuk muhajirin, tidak termasuk ansor, tapi punya peluang kelompok yang ketiga. Walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang mengikuti muhajirin dan ansor dengan baik. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menyediakan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
kekal di dalamnya, dan itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Yang terakhir, ya, kita harus yakin bahwa syariat Islam itu dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas hambanya. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Maka hendaklah hadapkanlah wajahmu, dirimu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya, jadi Islam ini tidak memberatkan, Islam ini mudah. Orang-orang yang berat-beratkan menambah-nambah dalam Islam pasti akan kalah. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sebelum diakhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa. Oh iya. Ya. Iya. Ya. Kembali bahwa realitanya memang seperti itu. Padahal sebetulnya kita jangan melihat realita ya. Islam mengajarkan bahwa kewajiban yang pertama sebelum yang lainnya itu menuntut ilmu. Ya, dan sebetulnya sayang gitu hanya sebatas ucapan. Saya dari dulu waktu kecil tuh ingat sekali itu ada sebuah syair ya, nazom. Ya, konon kabarnya itu dari kitab Jubat itu. Kitab kuningnya di kalangan Nahdiyin. Saya ingat tuh kecil tuh. Apa bunyinya? Waman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu ditolak, tidak akan diterima. Ya, dan itu benar, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman seperti itu dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Tidak tahu ayat Qur'annya mana, hadisnya mana. Para sahabat apakah melakukan seperti itu, para ulama salafus salih melakukan seperti itu atau tidak. Karena pendengaran, hati dan pemahaman kamu akan diminta pertanggungan jawab. Hanya dari kita apa yang kita amalkan bisa kita pertanggungan jawab nanti. Jangan-jangan boro-boro tanggung jawab, jawab pun tanggung. Nah itu memang idealnya seperti itu gitu. Ya, tapi kenyataannya orang Indonesia ini pada umumnya malas baca, mencukupkan dengan apa yang dia dapatkan.
Itu muhsinin di Arab Saudi itu sudah puluhan tahun. Itu sekarang masa-masa ekonomi sulit itu masih ada juga gitu, tapi tidak sebanyak dulu. Buku di bidang akidah, bidang syariah, sejarah dibagikan. Tapi tidak dibaca, dibuang aja gitu. Apalagi di sini sudah didoktrin, jangan baca-baca buku-buku leaflet-leaflet yang disebarkan di Arab Saudi karena mereka itu Wahabi gitu. Itu racun itu, meracuni kaum muslimin agar tidak mengenal ajaran Islam. Siapa yang ngaku Wahabi? Gak ada. Ya, kalau dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau itu bermadhab Hambali. Baca kitab-kitabnya. Kitab Al-Usulus Salasa, Kasfus Syubuhat, Kitabut Tauhid. Baca, gak ada penyimpangan sama sekali. Justru mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Islam yang benar, akidah yang benar. Ya, memponis orang gampang, mengkafirkan orang juga nggak ada. Itu hanya isapan jempol untuk menjelekkan citra ya kaum muslimin terutama di Arab Saudi. Memang banyak ya kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, tapi ya pada umumnya para ulama juga masih sangat bertanggung jawab di sana. Itu realita memang yang memprihatinkan. Itu dikasih buku, udah dicetak bagus-bagus, dibuang aja gitu. Dibuang saja gitu kan. Kan dulu itu ketika datang dibagi buku, di sana juga ke maktab-maktab dikirim, Quran dikirim, pulang juga masih dibekali. Itu enggak dibawa. Padahal kalau dibawa itu banyak buku-buku yang bermanfaat. Membimbing kita untuk berakidah, bersyariah, beribadah yang benar. Ya. Ini tidak memponis ya, karena orang yang ibadahnya tidak benar itu banyak. Nyatanya ada orang yang sholat tapi masuk neraka. Banyak orang yang berpuasa, sabda Rasulullah, mereka tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya lapar dan haus. Banyak orang yang membaca Al-Quran, banyak sholat malam, hanya mendapatkan ngantuk. Makanya kan berarti kita harus belajar lagi. Dan Rasulullah SAW mengajarkan di antara doa ba'da sholat yang diwasiatkan melalui sahabat Mu'ad. Apa kata beliau? Sahabat Mu'ad ini kan sahabat yang paling perhatian kepada Rasulullah SAW, membantu Rasulullah. Kalau mau wudhu, air sudah disiapkan. Kalau mau bersuci, air sudah disiapkan. Apa kebutuhan Rasulullah dia siapkan. Saking Rasulullah merasa kehutanan budi dengan sahabat ini, kemudian dipanggil. Setelah sholat itu beliau mengatakan, usika ya Mu'ad, la tada'anna dubura kulli sholatin antakul. Aku berwasiat kepadamu ya Mu'ad, jangan engkau tinggalkan setiap akhir sholatmu, hendaklah engkau berdoa. Allahumma a'inni ala zikrika, wa syukrika, wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa ingat kepadamu. Karena orang yang ingat kepada Allah pasti akan diingat Allah. Ya. Kemudian, tolonglah aku agar aku senantiasa bersyukur kepadamu. Karena orang yang bersyukur juga akan mendapatkan tambahan karunia Allah. Kemudian yang ketiga, wa husni ibadatik. Dan tolonglah aku ya Allah agar aku senantiasa memperbaiki ibadahku. Nah, jadi itu pesan Rasulullah. Apakah cuma di kalangan para ulama ada khilaf, apakah di akhir sholat itu di dalam sholat atau di luar sholat? Jadi boleh sebelum salam, boleh juga bagian daripada wirid setelah sholat. Seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Bulughul Maram, beliau menempatkan pada bagian adzkar, dikir-dikir setelah sholat. Itulah makanya di sini kalau tidak menuntut ilmu mana tahu gitu. Mana punya kebutuhan menganggap penting bahwa menuntut ilmu bagian daripada membuka berbagai macam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.
Baiklah, kalau tidak ada lagi, itulah dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.